sebelumnya sudah meneguhkan kami. Engkau akan menolong kami dengan tangan yang kuat. Engkau menggenggam kami dengan tangan erat. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Jangankan kondisi sakit, jangankan kondisi susah, jangankan kondisi kekurangan, jangankan kondisi ditinggalkan, kondisi diberkati pun, kondisi bahagia, Engkau ada yang sama, ada yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau bahagia pun Engkau tidak meninggalkan kami, apalagi dalam kondisi susah. Bahkan kalau susah pun, apalagi bahagia. Itu yang membuat kami semakin yakin dengan firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dan semakin tunduk dengan kepada Engkau. Terima kasih buat anugerah kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, yang Kau berkati ibadah dari awal sampai pada pembukaan. Sekarang waktunya kami akan berdiam diri. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Tentu masalah kami berbeda-beda. Kami butuh memiliki kebutuhan berbeda-beda. Tapi firman tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau bisa menolong kami. Engkau bisa memulihkan kami. Engkau mengampuni kami. Engkau bisa menyembuhkan kami. Bahkan menjuruskan kami. Hamba-Mu dengan rendah hati menyerahkan diri hamba di dalam genggaman tangan yang berat dari Engkau. Ampuni kuruskan hamba-Mu sehingga layak menjadi penyambung lidah Engkau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat, roh apa saja yang bukan dari surga asalnya, cuma mengganggu hati kami, mengganggu firman disampaikan di tengah-tengah kami, bahkan roh ngantuk, kritik, apa saja yang mengganggu hati juga di tempat ini, bahkan di mana umatmu sedang beribadah. Maka bersatuan kami patahkan, kami telah usirkan engkau setan, yaitu di dalam nama Tuhan Kristus. Dan Tuhan menghancurkannya darah yang sama akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari saudara, ambillah tempat yang menurut saudara aman, tenang, nyaman untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, ya, sehingga kita akan sama-sama diteguhkan, kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan dengan hati sukacita kami menyampaikan, biarlah kiranya berkat anugerah yang dari surga akan tetap memberkati menyertai kita sekalian, dan kami sampaikan shalom, shalom. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan baik, ya. Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita boleh tetap yakin kita terus mengalami penyertaan dari Tuhan, sebagaimana sampai hari ini, sampai di tahun ini Tuhan masih memberi kita tema, ya, bagaimana kemudian kita bagaikan ranting-ranting yang pada akhirnya suka memilih untuk suka tinggal bersama dengan Tuhan. Sebab tinggal dengan Tuhan maka ada harapan besar kepada kita. Alkitab menegaskan, ranting padaku yang berbuah semakin dibersihkan sekalipun konsekuensi, ya. Dan ketika kita kemudian menerima, katakanlah, cara Tuhan untuk menyuci kuduskan kita, maka di ujung, di akhir daripada cara Tuhan bekerja kepada kita, maka kita mengatakan ranting padaku akan berbuah banyak, dan buah kita menjadi buah yang tetap, buah yang permanen, buah yang bisa kita andalkan dalam segala kondisi dan segala keadaan. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 3. Kita baca Yohanes pasal yang 15 ayat 1 sampai 3, kita baca mari. Yohanes 15 ayat yang pertama. Ya. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Teruskan. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhanlah pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar. Teruskan. Dan Bapa-Kulah pengusahanya. Allah Bapa sebagai pemilik tampuk pimpinan, sebagai penguasa, sebagai pemilik segala-galanya. Teruskan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah terus dipotongnya. akan dipotongnya. Teruskan. Dan setiap ranting yang berbuah, Iya. dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Teruskan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan Kamu telah kepadamu. bersih disebabkan firman yang sudah kusampaikan kepada kamu. Terus.
Ya. dan aku di dalam kamu. Sebabnya Tuhan masih memberikan kita undangan, memberikan kita hati terbuka, memberikan kita tangan yang terbuka, supaya kemudian ada harapan yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Ya, di waktu kita kemudian menghargai undangan Tuhan untuk tinggal bersama dengan Tuhan teruskan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah Ya. dari dirinya sendiri, Teruskan. kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Terus Demikian juga kamu tidak demikian juga berbuah. kamu tidak akan bisa diharapkan, tidak ada buah-buah yang baik dengan baik, saudara. Kalau sampai kita tidak tinggal dengan Tuhan, kalau Alkitab tidak tinggal dengan kita, kalau Alkitab tidak kita jadikan menjadi pokok, ya kita ranting. Dan kalau ranting tidak tinggal dengan pokok, sama dengan kita tidak tinggal dengan Tuhan. Perhatikan baik, saudaraku, dia bagaikan ranting yang tidak bisa diharapkan, yang pada akhirnya akan berujung dengan kematian. Gak percaya? Potong aja pokok mangga itu, ranting itu. Kita potong ranting mangga itu, ya jangan kita akan anggur. Ya hampir mendekati selamanya pohon. Kita potong ranting dari pokoknya, kita gantung, tidak kita siram, ya tidak kita kasih pupuk, tidak kita kasih perhatian, tidak kita kasih air. Intinya jauh dari perhatian, tinggal menunggu. Ya, ada kepastian yang lambat cepat, lama-lama dia akan layu untuk kering dan mati. Ya, jadi sama-sama dengan kita hari-hari ini. Kalau kemudian bolak-balik kita beribadah, tetapi Alkitab ini tidak permanen. Alkitab tidak berakar dalam hati kita. Perhatikan baik. Sekalipun kita bolak-balik beribadah, ya, sekalipun sudah kita bolak-balik beribadah, selama firman Tuhan ini tidak kita permanenkan di hati kita, tidak kita tukikan, tidak kita meteraikan di hati kita. Saya mengatakan, kita sama datang, sama dengan pulang. Kita datang bawa penyakit, kita datang bawa masalah, kita datang bawa berbagai macam pergumulan, kita datang dengan berbagai macam katakanlah tanda petik rasa sial, ya rasa apapun. Tapi dan kemudian kita tidak melanjutkan untuk membuka hati kita, untuk kita baikkan ranting yang melekat dengan pokok. Kita tidak melanjutkan hati kita untuk kita kemudian menghargakan firman Allah dan menetap di hati kita. Saya mengatakan kita akan pulang bukan datang dengan masalah, pulang dengan masalah, tapi kita akan datang dengan masalah, pulang dengan kecewa, karena kita merasa Tuhan tidak menjawab. Ya, kita merasa Tuhan itu tidak ada. Tetapi dikatakan tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Ini kan kalimat yang saling membutuhkan, ya, saling ada punya keterikatan. Ya, jadi suatu ketika kemudian Alkitab ini tinggal dengan kita dengan kita dengan firman dengan kita, maka pasal dikatakan pasal pertama 14 Yohanes, firman itu menjadi manusia dan orang akan melihat kemuliaan. Apa kemuliaan? Keubahan. Ya, apa itu keubahan? Ada banyak hal kita bisa menerjemahkan berbagai macam keubahan yang kemudian akan menjadikan kita semakin hari semakin berbahagia. Sudah aku dikatakan di sini, tinggal dengan aku dengan engkau. Ya, kira-kira bagaimana kita bisa menerjemahkan? Kira-kira bagaimana kita bisa mengerti? Kira-kira bagaimana bayangan kita kalau kita tinggal dengan Tuhan? Ya, apa kira-kira bisa kita terjemahkan? Apa kira-kira yang bisa kita ceritakan ke orang ketika pada akhirnya kita yakin? Ya, nanti kalau saya katakan tinggal dengan Tuhan mungkin terlalu jauh imajinasi kita, susah kita untuk menerjemahkan ini. Tapi coba saya kasih contoh yang paling mudah. Seandainya saudara mendapat undangan dari seorang kaya dan dia betul-betul orang kaya, ketika saudara dapat undangan untuk menunggu katakanlah besok begitu Senin, kita akan memenuhi undangan ini dengan segala hal-hal yang sudah kita tahu betapa kayanya dia. Saya mau tanya, bagaimana kira-kira ekspresi hati dan wajah mimik wajah kita
ketika kita mendapat undangan? Apa kira-kira yang terbetik di hati kita di waktu kita mendapat undangan dari orang kaya? Senang. Terus? Cukup selesai senang? Ya? Iya, makan enak. Terus what else? Apa lagi? Ya? Bangga. Ya, terus? Merasa dihargai dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya satu paketnya itu. Ya, saya akan sampaikan paket kedua. Yang bilang sama itu tuh paket. Paket kedua adalah kita sekalipun orang nggak tanya, kita akan apa yang kita ceritakan. Paket pertama kita bahas itu orang kaya loh, yang batas ekonominya ada, batas nafasnya ada. Kita mengatakan 80, 70, 80 tahun, itu pun kalau kita kuat. Coba. Sedangkan kita mendapat undangan dari orang-orang yang punya batas, kekayaannya terbatas dibanding Tuhan. Amin. Amin. Loh, kekayaan manusia terbatas dibanding kekayaannya kerajaan surga itu lantainya. Saya udah hidup 49 tahun kali ini, belum pernah saya diundang orang kaya yang betul-betul kaya, yang lantai rumahnya emas, marmer sudah, segala macam sudah. Ya, belum pernah. Saya sudah masuk ke rumah salah satu orang kaya, dan orang kaya, betul-betul orang kaya di Sumatera Utara. Saya sudah masuk dengan segala interior, eksterior, dalam dan luar, dengan segala furniture dan sebagainya. Luar biasa. Tapi saya belum pernah menginjak kaki di lantai emas. Saya sudah pernah nginap di hotel berbintang 5, betul-betul salah satu ikon hotel di kota itu, yang semuanya serba digit dan segala macam dan sebagainya. Tapi saya belum pernah menginjakkan kaki di hotel berbintang yang lantainya emas. Surga itu saking kayanya lantainya emas. Amin. Dan perhatikan baik, saking kayanya surga itu lantainya emas. Dengan baik, saking kayanya lantainya emas. Sekalipun dia kaya, kita mengatakan pintu gerbangnya terbuka. Coba, orang makin kaya, makin banyak bodyguard, makin banyak pengawal, masih punya ring 1, 2 segala macam. Saking kayanya, dan pasti kelihatan dong. Iya kan? Gak mungkin ayam kita cuma 20 ekor, kita hitung-hitung sampai panen berapa bulan kemudian cuma sekian ratus ribu atau sekian juta, kemudian kita undang aparat menjaga ini. Kita tolong dulu Pak, jaga dulu ayam ini. Berapa gajinya? Ya kalau hitung 6 juta lah sebulan. Ayam cuma 5 juta. Kita pasang CCTV, kita pasang wifi dan segala macam. Ya kan? Andai kata kita buat, pasti orang bilang selain ayam pasti ada di sini. Yakinnya aku, ayam itu cuma formalitasnya itu. Yakin ku di bawah kandangnya itu pasti ada telur ayam yang dari emas. Kan gitu kan? Karena kita kan budgetingnya, hitung-hitungannya kan, yang kita jaga jauh lebih mahal dibanding yang menjaga. Surga itu lantainya emas. Kita mengatakan pintu gerbangnya terbuka siang dan amin. Semuanya, apa saudara tidak mau bagian dari surga itu, yang menikmati kekayaan surgawi dan welcome? Tidak ada hal yang kita takuti, sebab semuanya serba terbuka, tidak ada membuat kita curi dan sebagainya. Saya katakan tadi, kenapa sini saya menyampaikan contoh semacam ini? Namanya tinggal dengan Tuhan. Bayangkanlah kita diajak atau tinggal dengan orang kaya. Yang pertama, kita bahagia. Yang kedua, tanpa orang tanya kita akan cerita, besok loh aku diundang ke rumah siapa. Kalian bisa bayangkan enggak betapa irinya dia, betapa cemburunya dia, betapa sedihnya dia ketika kita mendengar kita mendapat undangan. Amin. Amin. Atau kita tidak pernah mendapat undangan dari hebat. Coba, bisa bayangkan enggak
dengan kita bisa beribadah hari ini, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kita kelayakan beribadah. Mikir enggak betapa cemburunya orang enggak yang bisa beribadah? Amin, saudara. Iya kan? Anggap gereja ini sekarang kita mendapat undangan orang kaya, dan kita menceritakan ke mereka, aku bisa beribadah loh, karena aku berharap Tuhan akan menjamahku, Tuhan akan memulihkanku, Tuhan akan menolongku, Tuhan akan memberikan jaminan. Mikir enggak betapa cemburunya orang enggak bisa beribadah? Karena kita menceritakan bahagia. Ya. Dengar Pak, saya katakan tadi, kalau dikatakan tinggal dengan aku, dan kita menerjemahkan tinggal dengan aku bagikan kita mendapatkan undangan dari orang kaya, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang kata Matius pasal 5 ayat 3. Kita baca Matius pasal 5 ayat 3, kita bacakan. Matius 5 ayat yang ketiga. Iya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Titik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai Coba. Berbahagia orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang memiliki surga. Saya perhatikan baik. Saya katakan tadi, biasanya orang menceritakan kebahagiaan yang bisa diterjemahkan oleh orang memang itu bahagia. Kayak tadi kan diundang orang kaya. Tentu sedikit banyak pikir kita pasti semuanya serba ada. Makan tidak kurang, pulang akan dikasih pesangon. Selama di sana kita akan tinggal minta, tinggal tunjuk, tinggal omong. Ya, dan kemudian berpikir kapan aku cepat-cepat pulang dari rumah ini untuk ku ceritakan di kampungku kalau aku bahagia di rumah ini, dan lanjut kapan aku diundang kembali ke rumah ini untuk ku ceritakan lagi kepada orang lain. Karena itu kebahagiaan yang bisa diterjemahkan oleh orang, dan itu bahagia. Tapi harus mengatakan berbahagialah orang yang Saya mau sampaikan kepada saudara, tidak semua orang bisa merasakan ini. Tidak semua orang bisa merasakan dan bisa menceritakan bahagianya karena dia miskin. Sekarang terserah kita menerjemahkan kata miskin ganti dengan apa saja. Berbagai mereka yang sakit, berbagai mereka yang susah, berbagai yang mereka menderita. Tapi karena firman Allah, ini hanya mampu diterjemahkan orang yang memiliki sesuatu yang orang tidak punya. Amin. Jujur loh, maafkan sesuatu, maafkan sekali lagi. Namanya kekurangan itu bagi orang tertentu itu satu cerita yang sebenarnya jangan diceritakan, betul kan? Iya kan? Tidak semua orang bisa menceritakan kekurangan dia. Tidak semua orang bisa menceritakan kemampuan yang terbatas kepada yang lain. Tetapi akan kita ceritakan kepada orang ketika orang itu suatu pandangan dengan kita. Ingat baik, tadi malam kami khusus kesaksian kaum muda. Jam 7 masuk, lebih kurang jam 9 selesai. Firman Tuhan paling mungkin 10-15 menit. Tapi selainnya kami pakai untuk kesaksian. Saya memilah-milah bagaimana tingkat kerohanian kaum muda ini dalam mendengar firman Allah. Ya, mereka cerita, saya izin ke mereka cerita, saya bilang cuma cukup 5 menit. Saya kasih batas 6 menit, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang kurang 5 menit, ada yang 15 menit. Mereka saya biarkan cerita dan sebagainya. Mereka puas karena saya pikir itu harimu waktu itu zonanya kalian kamu untuk bercerita. Ya, dan saya katakan tidak semua orang bisa menceritakan sesuatu yang namanya itu miskin. Sekalipun dibilang karena Tuhan. Kemarin satu bapak kamu udah bersaksi, saya beribadah tidak mudah. Saya dilupakan, saya dimaki, saya diusir, dan bahkan sampai dianggap tidak ada. Itu kan penderitaan karena firman Allah. Tapi semua katakan kita bisa mengaminkan, dan itu yang kita harapkan
menceritakan kesaksian yang bisa mensugesti kita, yang bisa mendorong kita. Tapi tidak semua orang bisa mendengar ini. Orang pasti kata, ah bodoh kali lah kau. Masa untuk ibadah kau diusir? Masa untuk ibadah kau disakiti? Tetapi ketika ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari posisi, kondisi yang kita alami, dan benar karena firman Allah, Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Apa kira-kira yang menjadikan kita bahagia? Sekalipun kondisi kita kondisi yang harus kita keep, kondisi yang harus kita jaga, kondisi kita nggak harus share ke orang. Tapi pada akhirnya kita akan ceritakan apa dasar, kekuatan apa sehingga kita bisa tinggal dengan Tuhan sekalipun kita susah, dan kita ceritakan kepada orang susah kita ini suatu. Apa dasarnya Al-Quran? Lukas pasal 1 ayat 37 kita baca mari. Lukas pasal 1 ayat 37 kita baca mari. Lukas 1 ayat yang ke-37. Iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini sudah. Ya, sekalipun kita susah karena Tuhan, sekalipun kita kekurangan karena Tuhan, sekalipun kita mengalami berbagai macam keterbatasan karena Tuhan, tetapi ketika firman ini kita ingat, maka kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi, berarti dia bisa mengubah, dia bisa menjadikan yang duka menjadi yang sakit dia bisa sembuhkan. Amin. Sejauh mana kita yakin, inilah pengharapan yang kita miliki, sehingga kita bisa ceritakan kepada orang. Sebabnya jadikan ini kalimat-kalimat Alkitab, bahasa Alkitab, firman yang menjadi ayat emas yang tertanam di hati kita, yang berakar, yang memberikan kita semangat baru. Sehingga satu waktu kita akan mendorong hati kita berkata, udah Tuhan, kali ini saya dilupakan karena Engkau. Nanti mereka mencari saya. Amin. Sebab apa? Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sekarang saya ditinggalkan, sekarang saya dianggap yang penting karena Engkau. Satu waktu saya percaya firman mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan, saya katakan tadi, tidak semua orang bisa menceritakan pengalaman susah, pengalaman kekurangan, pengalaman dilupakan, ditinggalkan karena firman Allah. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Alkitab mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di ketika Alkitab ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, kita percaya ini akan kemudian mendorong kita berlama-lama tinggal dengan Tuhan. Dan saya mau tegaskan kepada kita sekalian, ya, bicara tentang tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, ini pekerjaan Tuhan. Ini dengan namanya miracle, namanya mujizat, sekecil apapun itu dikategorikan pekerjaan. Sebab manusia itu dengan baik. Namanya mujizat sekecil apapun. Kenapa dikatakan dengan mujizat? Kenapa dikatakan dengan mujizat? Sebab sekecil apapun mujizat, namanya pekerjaan Tuhan, manusia tidak bisa kerja. Amin. Sekecil apapun pekerjaan Tuhan, selama dikategorikan dengan mujizat, manusia tidak bisa mengerjakan. Sebab namanya mujizat tidak ada formulanya, gak ada rumusnya. Coba, di mana bayang-bayang bisa menyembuhkan? Di mana sapu tangan para hamba bantu dulu bisa menyembuhkan? Saya mau tanya, Naaman dengan pangkat luar biasa disembuhkan hanya karena apa? Mencelupkan diri 7. Saya mau tanya, mana formulanya? Mana rumusnya? Setiap penemuan-penemuan yang ada di bumi ini harus melewati legalisir POM, ya, badan yang bisa mendeteksi, menghalalkan itu halal apa enggak untuk dibagi.
dan bagaimana keamanannya dan bagaimana efek kemudiannya. Banyak yang di-cancel, banyak yang dibatalkan. Karena mereka harus mengadakan uji materi. Bahannya dari mana? Kemudian apa aja yang harus dikerjakan dan efek sampingnya apa? Coba saudara. Artinya, dan sebagai orang yang memang menemukan sesuatu, dia mesti bisa menceritakan bahannya ini. Jangan sama dengan kita contoh beli mie instan. Ada nggak di situ bahan-bahannya? Ada kan? Komposisinya apa? Tepung, minyak dan sebagainya. Itu nggak bisa dibuka. Dan kemudian harus ditulis dengan jelas masa berlakunya kapan. Karena ada batas-batas dia sudah nggak layak pakai dan sebagainya. Tetapi namanya mujizat, miracle, itu pekerjaan Tuhan yang tidak ada rumus. Puji Tuhan. Dengar baik. Jadi saya tadi katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang berarti semuanya bisa selesai. Kenapa? Karena pekerjaan mujizat. Tapi dengar baik, mujizat tidak tiba-tiba ada. Kalau tidak dimulai dari kita juga menyambut, menjadikan mujizat itu menjadi satu kenyataan yang bisa kita ceritakan kepada orang sekalipun dalam kondisi susah. Perhatikan baik, ya. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 kita baca mari. Roma 10 17 kita baca mari. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran, teruskan. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ulang baca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dengar baik. Jadi terjadi dengan begini. Terjadinya mujizat itu karena iman. Tapi dengar baik. Iman itu juga ada prosesnya. Iman itu tumbuh karena mendengar. Makanya mari ketika kau miskin, ketika kau sakit, ketika kau susah, ketika berat bebanmu, perbanyaklah mendengar supaya firman yang kita dengar menimbulkan iman. Jangan berbanyak mendengar kata orang, repot. Ya, ini semua. Perbanyak mendengarkan. Ulang baca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ulang baca mari. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi sobat jelas. Ya, mendekati kesimpulan pertama. Jika kita ingin bahagia, sekalipun susah, sekalipun ditinggalkan, sekalipun tidak dianggap, sekalipun sakit, sekalipun miskin, maka kesimpulannya perbanyaklah mendengarkan firman. Amin. Perbanyak. Kita banyakkan mendengar firman. Yang kedua, jadikan firman itu menjadi satu kekuatan yang berakar. Firman yang tertancap, benih yang tumbuh di tanah hati kita sehingga berbuah, semakin berbuah. Dan sekalipun untuk sementara mungkin kita susah dan sebagainya, tapi kita bisa menampilkan susah kita, susah ya, tetapi susah yang memiliki pengharap. Amin. Kata Lukas tadi, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Sebab ini harus memberikan kita satu dampak luar biasa. Supaya kita sebab saya katakan tadi, terlalu banyak orang mendengar firman dan pada akhirnya dia kecewa kepada Yesus sebab hatinya tidak dijadikan tanah yang baik untuk menyambut benih firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke Ibrani pasal 4 ayat yang ke 2 ayat 1 coba. Ibrani pasal 4 ayat pertama kita baca mari. Ibrani 4 ayat yang pertama. Ya. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu teruskan yang dianggap ketinggalan
ketinggalan. Saudara tidak memiliki kemajuan. Imannya tidak berkembang. Tetap ketinggalan. Teruskan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sekalipun namanya kemuliaan masih berlaku, tapi orang semacam ini tetap ketinggalan. Teruskan. Karena kepada kita diberitakan juga Ya. kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Terus. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Coba. Tetapi berita tentang perhentian, berita bahagia, berita sukacita, berita Tuhan datang tidak tersampaikan kepada mereka. Teruskan. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Dengar baik. Sebab firman tidak disambut dengan iman. Firman ini kan Alkitab. Ini Alkitab. Firman ini Alkitab. Ini wujud Alkitab. Ini wujud Yesus yang bisa kita lihat. Amin. Amin, saudaraku. Alkitab ini wujud Fir Yesus yang bisa kita jamah, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita bawa kemana-mana. Pertanyaannya, bagaimana cara wujud Yesus ini menjadi nyata? Disambut dengan iman dari dalam. Jadi dikatakan pas Yohanes, akulah roti yang turun dari. Nah turun, saudara. Sekali ketika dia turun, sambut dengan iman. Dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar sukacita sama seperti kata mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini sudah. Sehingga banyak kali orang akhirnya kecewa ikut Tuhan. Ya, akhirnya dia kemana-mana. Wah, dia kemana-mana. Dia kemana-mana, dia cari pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta ini, ibadah A, ibadah ini, gereja dari bentuk gereja yang dari peta, gereja runcing, gereja merah, gereja ini, logo salib, logo berita emas, logo ini, merek gereja, mawar saron, mawar saron, mawar saron, semua dicicarinya. Di mana KKR ada ikut dia, altar call dia ke depan duluan, lama-lama kepalanya botak karena sendal tebang tangan, paling. Di mana KKR tanya dia list, ada KKR, satu hari kayak 20 KKR datang dia, altar ke depan, kasih kebetulan dua. Bayangkan kok 10 kali kita tumpangin tangan, 10 kali satu hari tumpangin tangan, kali sekali sebulan. Kali sedang abang kekumpul kepala kita. Ya kalau lempang tangan itu agak lembut. Ya ini kepala orang apa dia pakai jarak. Bapak di surga nyatakan kebutuhan Bapak Ibu ini dengan beban yang berjubel, bertingkat-tingkat dan yang berlakukan Yesus. Dalam Yesus ada batas tangan dengan kepala. Ya kan? Tahunya pendeta ini KKR di kota yang sama, di kota yang ketemu orang yang sama. Digini tangan segini, lama-lama bijak. Kalau aku pasti pikir, bukan kenapa dia sembuh biji. Asal tolong dia nangisnya sama, bukan. Betul lagi, ini yang kemarin di kota itu datang lagi. Tak mungkin ada orang yang sama, karena kata orang ada kata 9 orang yang sama di bumi ini. Tapi ketemu ketemu lagi, dia lagi. Terakhir sedikit yang jadi kepala, ini lama-lama. Sebelum dari pendeta yang gitu geramkan. Tuhan, kok gak pernah sembuh? Mundur lah. Terima kasih Tuhan, udah mundur kepalaku. Kenapa? Sebab ketika firman diuraikan, firman diberitakan, dikatakan karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang iya kan? Firman diberitakan, firman disampaikan dan sebagainya. Tapi kita tidak welcome. Kita tidak sama dengan Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sehingga kita menjadi kolektor. Kita pengumpul para pendeta di mana? Zaman sekarang ini kan masih online ibadah, di mana-mana ibadah kita ikuti. Ya, dan banyak yang kecewa. Banyak, jangankan kita. Orang Yerusalem dengan Tuhan kecewa. Kenapa kecewa?
Karena melihat sosok Tuhan dengan ajaib mujizat, hanya mereka katakan, bukankah ini anaknya? Iya, ini anaknya, ini kan anak tukang kain ini. Alkitab katakan, sehingga Tuhan tidak banyak melakukan tandamu. Ini mari supaya kita mengerti lebih jauh firman Tuhan ini. Kalau yakin, saya tidak menyangkal iman seseorang, tapi saya juga tidak mau memastikan dan sebagainya. Tapi katakanlah, mungkin tidak semua orang bisa menghafal setiap kata-kata Alkitab ini. Tetapi ada namanya firman yang menjadi ayat-ayat emas, firman yang berkati. Waktu itu kita simpan di hati kita, kita izinkan dia berbuah, kita tanam, kita biarkan dia menjadi satu kekuatan yang bisa menenggelamkan seluruh batin kita dan menjadikan kita kuat. Maka muncullah kalimat berkata, memang tidak ada dana domina sotar patu panide. Amin. Simple kok. Ya, ada banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sampai seseorang pernah berkata kepada Yesus, katakan, kalau tidak salah seorang pergi berkata kepada Yesus, katakan sepatah, hambaku pasti sepatah kata loh. Ya, sekarang bagaimana kita yakin kepada Tuhan ini? Sejauh mana kita betul-betul percaya kepada Tuhan ini? Tuhan itu Allah yang unlimited, Allah yang tidak ada lagunya ya, Allah yang tak terbatas apa? Ada kata Allah tak terbatas. Kalau nggak ada kelengkaran. Ada apa? Tak terbatas. Judulnya apa? Terbatas. Baiknya Allah tak terbatas, Allah tak terbatas. Allah tak terbatas. Gitu. Puasa saya sama jari. Allah itu baiknya. Apa itu juga Allah tak terbatas. Kodanya tak terbatas. Dan aku susah mendapatkan lebih. Kita gituan. Jadi kepada mereka tidak diberitakan juga kabar sukacita sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh. Jadi nanti akan banyak orang bolak-balik beribadah, tapi firman tidak bisa mengubah. Kenapa? Firman tidak dijadikan, Alkitab tidak diterjemahkan menjadi firman yang tidak kelihatan namun dipercaya. Itu namanya iman. Ya, praktek iman itu adalah percaya sekalipun tidak melihat. Itu praktek, itu salah satu praktek iman. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan sekalipun tidak kita lihat. Ya, jadi jelas kita perhatikan, saya katakan tadi, tidak semua orang bisa menceritakan rasa sedihnya, rasa dukanya, rasa pergumulannya, bahkan sakit penyakitnya. Tidak semua orang bisa menceritakan dengan wajah bahagia. Ketika orang ini tidak percaya, firman bisa menjadi manusia. Seringkali saudaraku, kehidupan kita tergantung dengan Jonah, dengan Sikon. Ya, tergantung dengan Sikon. Sebab kita tidak menggunakan, kita tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ya, sehingga seringkali saya dikasih teman, sampai nggak tahu, mungkin kita pernah berteman, saya lihat di sosial media, katakanlah produk minuman, ya, sebut aja Coca-Cola. Coca-Cola itu dihasilkan oleh satu perusahaan, kemudian dikirim kepada 3 tempat. Satu, Coca-Cola itu dijual di warung. Berapa harga Coca-Cola di warung? Yang kecil? 5.000. Tadi kan tiga Coca-Cola ceritanya. Yang pertama dikirim ke warung, harganya 5. Coca-Cola kedua
dengan produk yang sama, dengan produk yang sama dijual di katakanlah di mall-mall begitu, ya, Coca-Cola yang sama di restoran yang ada di mall teman, berapa harganya? Dengan jumlah yang dengan bentuk yang sama, 15, lebih kurang. Kemudian Coca-Cola yang ketiga dengan produk yang sama, bentuk yang sama, dijual di hotel berbintang 5, berapa harganya? Hah? 50. Saya pertanyaannya, kenapa dia mahal? Tempatnya, produknya sama dengan baik. Seringkali kita sebagai nggak mengerti ini. Jadi seringkali kondisi kita buat kita tidak yakin. Seringkali ketika di sini harga kita 7.000, harga kita sekian, pas di hotel bintang 5 harga kita 50.000. Padahal sama-sama produk yang kita milik Tuhan, kita bednya Allah. Kita merasa kita tabernakel Tuhan. Mestinya kalau di hotel bintang ini 50, kenapa nggak 50 di sini? Coba jadi 55.000 dengan baik. Sekarang berarti begini, seringkali kualitas rohani kita rusak karena pergaulan kita. Ketika ketemu pendeta, kita langsung ke pendeta. Ya kan? Ketemu setengah pendeta, kita pendeta setengah. Ketemu pasaran, kita pasar-pasaran. Pak, mau ketemu pendeta A, ini bakal orang pasar, saya jaga yang sama. Iya kan? Saya orang yang sama. Nah, sekarang kembali ke kitanya. Maka saya katakan, kita mengatakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaannya. Kalau saudara merasa kau miliknya Allah, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, jadilah produk yang sama, berharga di hadapan. Amin. Iya kan? Kenapa bisa 50.000, 25, 5.000? Bedanya apa? Coba diantar dengan orang yang sama, diantar dengan, berapa sih? Nggak mungkin kontainer bawa 3. Saya tadi kan bicara paling simpel aja. Nggak mungkin satu kontainer disewa membawa 3 kaleng Coca-Cola. Cukup bila perlu naik kereta aja kan. Ini Pak titipan di sana. Samanya, diantar naik kereta, orang yang sama, minyaknya nggak terlalu banyak, orang dekat. Tapi kenapa? Ini hotel bintang 5, sampingnya mall, di sampingnya warung. Apa sih susahnya? Nah ini lagi, nggak perlu banyak minyak untuk mengantar. Kebetulan di bertetanggaannya warung, kemudian restoran dengan hotel bertetangganya. Coba, tapi ketika sampai di tangan pemilik hotel, langsung harganya lebih mahal. Jadi ini seringkali kita nggak mengerti. Banyak kali ketemu orang kita kawan, ketemu ini, ingat baik, kita ini biji mata Tuhan, ranting yang sedang dibersih sehingga dimanapun tetaplah kita menjadi orang berkualitas. Biar dengan siapapun, Coca-Cola yang di warung, di restoran, hotel bintang 5 itu Coca-Cola yang sama. Kenapa harganya beda? Ketika tempat menjadikan dia berpadahal sama-sama produk yang semakanya yakinkan saya ini kan miliknya Tuhan. Saya pastikan dengan siapapun, di mana sekalipun, saya nanti yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Amin. Sekalipun dalam kondisi kita mengatakan sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari jadikan kita menjadi orang yang bermutu, orang yang berkualitas, yang bisa diadu. Kenapa? Bukan karena kita kaya, miskin aja bahagia, apalagi kaya. Sakit aja bahagia, apalagi sehat. Dicintai saja bahagia, apalagi
dilupakan saja bahagia, apalagi ada yang mencintai. Tergantung jika firman menjadi manusia, kita memiliki pengharapan. Amin. Harus memiliki ekspresi wajah yang memiliki pengharapan, yang bisa mensugesti orang, bisa mendorong orang, bisa menjadi penyemangat kepada orang lain. Caranya apa? Alkitab ini sudah menjadi manusia. Amin. Dua jadi bumi ini. Mati sebelum Tuhan datang atau hidup sampai Tuhan. Yang penting jangan sampai mati kita, di ujung mati kita tinggalkan Tuhan. Dengar baik, nggak ada yang lain. Duanya kalau nggak neraka, surga. Makanya berjuang sungguh-sungguh, kejarlah ibadah, kejarlah kedamaian. Kalau masalah mati ya, saudaraku, sejujurnya kalau kita damai-damai, kita tidak ada keterikatan apapun dosa sebagainya, hanya yang kita tinggalkan yang suka, hanya kita tinggalkan yang menangis-nangis paling seminggu, 2 minggu, sebulan atau setahun. Tapi sejak kita meninggal dengan Tuhan, apa kata pasal 13 kita Wahyu, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Amin. Mari kejar ini, temukan titik kita bahagia sampai kita yakinkan firman menjadi manusia. Amin, saudaraku. Gak perlu ya, sekarang sugesti, dorong hatimu, jadikan firman menjadi penyemangat. Ya, jadikan Alkitab ini bukan cuma sebagai tulisan yang bisa orang baca, tapi menjadi satu lakon, tingkah laku yang bisa orang baca dari kita. Dan kita memiliki satu keyakinan yang kuat. Ya, Mazmur 118 ayat 22 kita baca, mari. Mazmur 118 ayat yang ke-22. Ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, itu jadi masalah. Ini jadi masalah. Apa itu batu? Batu karang yang teduh, engkau perlindunganku. Batu ini seringkali jadi masalah. Orang lebih percaya kata orang dibanding apa kata firman. Ulang baca mari. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa tukang bangunan? Saya tukang membangun, itu kata Paulus. Kamulah bangunan, kami yang Selalu maafkan banyak kali kami pendeta ini, hamba Tuhan ini, jujur aja, ya banyak kali lebih percaya kata orang dibanding apa kata firman. Sebagai pembangun, kami buang batu ini. Ya, ulang baca mari. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Ya, telah menjadi batu penjuru. terus Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. dengar baik loh. Terjadi pihak anak-anak Tuhan, kita ini. Dikala kita memiliki sesuatu masalah, lebih percaya apa kata orang. Apa kata orang? Paling jengkel kita kadang mendengarkan, saya kata belum, berdoalah kamu. Kau kira orang berdoa? Kenapa kamu di sini bekas air mata sampai berparet muka ini karena air mata? Ada paretnya ini. Sampai tiap malam yang mata bersusuran. Demi tersugesti kita, di sana ada orang. Apa katanya? Bagaimana caranya? Di mana kok dibilang saya kita kalau susah segala macam. Baca kitab itu. Newanya kita muntah. Kok senang kau pula mencoba ya? Padahal itu batu yang bisa batu yang dibuang oleh tukang berarti fungsi batu itu apa? Kita kan membangun, amin. Mesti dia ingin membangun orang, menambah semangat, menambah keyakinan. Tapi apa tadi kata Ibrani pasal 4 ayat 2? Banyak kali orang firman itu tidak setara dengan iman sehingga tidak tumbuh. Sehingga tanpa tidak kita sadari, saudaraku,
Terkadang kita menjadi gurunya Tuhan, kita jadi guru, kita ajari Tuhan. Ya, saya katakan tidak salah, berobat tidak salah. Jujur aja, untuk orang jadi dokter itu kan tidak mudah, butuh uang ratusan juta di sini. Tidak salah. Tapi saya yakin apa kita kepada Tuhan ini, dan kita percaya Alkitab bagikan timbunan-timbunan batu yang bisa membangun, mengangkat. Ibarat batu ditumpuk jadi tinggi, kita naik di atas. Artinya apa? Kita semakin jauh dari problem, karena kita di atas, kita memiliki, kita mendapatkan topangan dari Tuhan. Ulang baca mari. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Teruskan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Teruskan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ulang baca mari. Ayat yang ke-23. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita bersuka. Kenapa? Karena batu Alkitab yang kita imani itu bagaikan satu kekuatan yang menjadikan kita berharap sekalipun di dalam berbagai macam duka. Ulang baca. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dengarlah, mestinya apapun kondisi kita alami, mestinya jadilah kita menjadi pribadi yang tetap bersukacita. Tadi kata Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Kenapa? Sebab dia punya pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang sejauh mana kita? Ulang baca mana? Ayat yang ke-24. Iya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dengarlah, mari kita menjadi kehidupan, menjadi pribadi yang memiliki kebahagiaan. Sekalipun saya katakan tadi, secara fisik maafkan kita terbatas, ekonomi kita lah, apa kita lah, tapi ekspresi wajah kita, wajah yang memancarkan pengharapan. Amin. Wajah yang bisa mencerminkan pengharapan kepada Allah. Ya, wajah-wajah yang bisa mencerminkan, yang bisa mencerminkan pengharapan kepada orang lain. Wajah yang bisa mencerminkan pengharapan kepada orang lain. Ya, ini surat yang harus kita miliki hari ini. Matius pasal 21 ayat 42 mari. Matius pasal 21 42 kita baca mari. Matius 21 ayat yang ke-42. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Matius pasal 21 ayat 42. Ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu. Ya. Maafkan sekali lagi, sekarang banyak kali Kristen sudah membuang batu ini, nggak percaya kepada Injil ini, ya, nggak percaya kepada keajaiban yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Lebih percaya dengan data fakta yang kelihatan ini. Sementara iman mendidik kita percaya sekalipun tidak kelihatan. Tapi tergantung bagaimana Alkitab ini firman mendarah daging menjadi iman. Belum baca mari. Kata Yesus kepada mereka, teruskan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dengar baik, batu penentu, batu keselamatan. Ya, jadi batu penjuru itu kan batu alamat yang menentukan. Dengar baik, kalau istilah kelautan, kompas itu menentukan, ya, kemana arah tujuan, di mana akhirnya kapal ini berlabuh. Itu kompas, itu batu penjuru.
Jadi seringkali saudara maafkan sekali lagi dengan segala kekurangan yang kita miliki, beban yang luar biasa yang kita miliki, banyak kali firman Tuhan ini enggak lagi menjadi penentu. Banyak kali Alkitab ini enggak lagi menjadi penentu arah. Ya. Akhirnya apa? Seringkali justru menjadi dia jalan tapi jalan sendiri, enggak mengikuti arah daripada Alkitab ini. Sekalipun terkadang logika, masuk iya lah ya. Tapi semakin lagi pas Alkitab ini enggak logika. Kalau Alkitab ini logika, namanya logika butuh, iya kan? Harus kelihatan sebab akibatnya itu logika. Dari mana asal usulnya, apa dampak kemudian. Tapi Alkitab ini memang gak masuk akal. Amin. Amin saudara. Saya mau tanya, dokter mana bisa menerangkan Maria hamil mengandungkan Roh Kudus? Gak ada rumusnya. Makanya Yusuf siap-siap ingin menceraikan dia. Coba, dokter mana bisa percayakan ini? Ya, profesor dokter mana, kesehatan mana yang bisa menjelaskan atau apa namanya yang berkompeten, yang punya ketersinggungan dengan ilmu ini, yang bisa menjadikan dari rusuk menjadikan manusia. Maka jadilah Hawa. Dari mana kemudian dari debu tanah jadi manusia? Enggak ada bisa menerangkan. Ini sudah. Nah, hal semacam ini belakangan ini, oleh karena beban yang begitu berat, banyak kali batu penjuru bukan lagi batu penentu. Sehingga banyak kali Kristen tapi salah arah. Sama dengan kita mungkin berkendaraan, kita kemudian ikuti Google Map, dia arahkan kita kemana, tapi kita jalan lain. Ya, ini sudah. Saya aja kan sampai titik ini nggak masuk akal, tapi faktanya bisa kuterima dengan utuk-utukku yang gak seberapa ini. Cobalah, kayak waktu saya download Waze, ya Google Map ini, itu saya download di waktu berapa tahun lalu di Bandung. Saya blank, saya tidak tahu di mana apa jalan segala macam di kota Bandung. Kalau kita searching, kok langsung siap-siap berangkat langsung sekian kilometer. Bahkan saya dikatakan ambil jalur kiri, jalur kanan sampai Anda sudah ketemu di tempat. Itu di Bandung, karena mungkin bagi saya kan download di Bandung. Kok pakai di Medan, di Tisanta bisa dapat? Saya mau tanya, ini mujizat enggak? Mujizat? Bukan. Ini ilmiah. Orang-orang pintar, orang-orang IT bisa menerjemahkan ini. Coba. Apalagi namanya pekerjaan Tuhan. Apa kata Matius 6? Di hatimu belum kau ceritakan Tuhan. Amin. Berarti lebih hebat. Makanya milik kita yang lebih super di atas segala super. Maka kita katakan Yesus dijuluki dengan King of Death, Raja di atas segala. Imani, tempelkan di hati, menjadi benih yang berakar, jadi pengharapan yang mendorong kita, sehingga sekalipun kita sakit, sekalipun kita susah, kita bisa mencerminkan wajah-wajah pengharapan. Amin. Bantulah baca, kata Yesus kepada mereka, mari 42 mari. Kata Yesus kepada mereka, Ya. belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ya. Batu yang dibawa oleh tukang-tukang bangunan Ya. telah menjadi batu penjuru. Terus Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, Ya. suatu perbuatan ajaib di mata kita. Teruskan. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku tekankan kepadamu, teruskan. bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Ya. dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ingat, diibaratkan sekarang. Baik, satu waktu nanti kita akan didahului orang yang baru terima Yesus. Ya, dia begitu cepat percaya kepada firman Allah. Soalnya mari, jadikan ini satu warning, satu peringatan kepada kita, umat ketebusan Tuhan.
Jangan sampai kita tinggal bersama dengan Tuhan, tapi kita menolak ranting padaku diber, sehingga seringkali tidak berdampak, tidak ada buah-buah yang kita hasilkan. Ya, tidak ada buah yang kita hasilkan. Dan Tuhan sebagai pemilik, Allah Bapa sebagai pemilik ladang, ya sampai-sampai dia bisa satu waktu bisa kecewa soal. Maka saya katakan tadi, mari jadilah menjadi kehidupan yang bisa menambahkan keyakinan kita dengan satu kekuatan. Dikatakan pas 17 kitab Rom, iman itu tumbuh karena mendengarkan firman. Ya, iman karena kita mendengar. Jadi Alkitab itu jadikan satu dorongan yang bisa mensugesti, yang bisa mendorong kita sehingga Alkitab itu bisa mengubah kita dan menjadikan kita bahagia, sehingga kita bisa menggenapi apa kata Matius pasal 5 ayat 3, berbahagia orang yang miskin. Berbahagia seperti kan kita nggak malu. Kita nggak malu kita susah. Yang penting karena Tuhan, amin. Iya kan? Kita menjadi orang bisa mengekspresikan, menunjukkan wajah-wajah bahagia karena kita punya Yesus. Ya, maka saya katakan jadikan Alkitab ini satu kekuatan yang bisa mendorong kita, bisa menjadikan kita. Ya iyalah, tidak ada yang lain seperti Yusuf katakan kepada istri Potifar, mana mungkin Tuhan ku sakiti. Bayangkan, mana mungkin Tuhan ku sakiti. Hanya mereka berdua di rumah itu. Kesempatan tiap hari ada. Tapi katakan, mana mungkin ku sakiti Tuhan. Ya, mana mungkin. Jadi jadikan ya semuanya ini menjadi satu hal yang begitu mahal, ya, yang begitu mahal, ya, supaya kemudian kita coba kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, coba mari. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima kita baca, mari. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Biarlah kamu juga dipergunakan. Tahu dipergunakan, dilibatkan jadi bagian batu hidup. Teruskan. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Teruskan. Bagi suatu imamat kudus. Teruskan. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Teruskan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya, mari. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dengar baik. Sebuah batu penjuru yang amin. Berarti Alkitab ini mahal. Amin. Karena apa? Dia bisa merubah tulisan menjadi iman. Jadi orang Kristen, berarti yang baik, orang Kristen yang beriman itu mahal. Amin. Mahal suatu. Sebab dia bisa mensugesti dirinya, bisa mendorong dirinya untuk bisa menghadapi apapun, karena dia percaya Tuhan bisa menjadikan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dengan apa? Makanya mari pertajam pengenalan kita kepada batu ini, pertajam cinta kita kepada firman Tuhan ini, supaya Alkitab ini menjadikan kita pribadi yang mahal. Karena apa? Karena kita punya iman. Coba, loh, iman bisa menjadikan yang tidak ada bisa saya mau tanya, siapa bisa menerjemahkan? Tidak ada rumus yang bisa menerjemahkan ini. Tidak ada. Pintu ditutup era Arab, tidak ada. Izinkan sampai kalimat ini, mungkin sampai angin pun, katakan amin. Tidak lubang sekecil apapun untuk bisa orang masuk. Tapi ketika Tuhan berkumpul dengan murid-murid, ketika murid-murid berkumpul di antara beberapa termasuk kepada Thomas, maka seketika Yesus, loh, kan dikatakan pintu sebentar, tapi demi Thomas dia muncul. Artinya dia membuka jalan ketika tidak ada untuk membangkitkan percaya Thomas. Ini sudah. Sekalipun pintu tertutup rapat-rapat, demi Thomas Tuhan tampil.
untuk menghilangkan kekhawatirannya. Jadi artinya begini, kenapa ayat ini tertulis? Supaya kita semakin terdorong, semakin yakin, membuktikan Allah bisa bekerja di luar batas pekerjaan manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan, Dia bisa bekerja. Alkitab menceritakan kisah itu, semua pintu tertutup kok. Hanya murid-murid dengan Thomas di situ ada. Kosong konyong-konyong, Yesus timbul di tengah-tengah mereka. Dia bisa buka jalan. Ya, mari saya ulang menekankan, tidak banyak orang bisa menceritakan kedukaan, kekurangan, keterbatasan dengan wajah ekspresi bahagia kalau dia tidak tinggal dengan firman. Sebab kita mengatakan tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan, termasuk pintu yang tertutup dia bisa kerjakan. Mari sejauh mana kita yakin kepada Tuhan. Itu jaminan. Ulang baca lagi. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Apa Sion? Apa Sion? Rumah Allah. Siapa rumah Allah? Ya saudara dengan saya. Pasal 3, pasal 6. Kamulah baiknya roh. Dia sedang meletakkan firman. Firman yang terpilih. Apa terpilih? Teruji. Yang kedua, bahkan di samping teruji, batu yang mahal, apa yang mahal, memiliki harga karena berkualitas, bisa diharapkan. Jadi kan kok Kristen bisa diharapkan? Karena kita berbuat, apa dasarnya kita punya pengharapan? Ini semua. Mari, ya siapapun. Maafkan, mau kita curhat ke dokter kah, mau ke pengobatan herbal kah, atau apa saja. Ketika kita bicara maka mereka akan tanya pertama-tama, bisa obat ini dok? Atau kata apa lagi mungkin apa pengobatan herbal? Bisa saja mereka hanya katakan, saya bukan Tuhan, saya gak bisa menentukan mana itu seseorang. Tapi mereka katakan apa? Kalau Bapak punya semangat, amin. Saya hanya memindahkan. Coba, jadi semangat Bapak itu jadi semangat kita dulu yang dimunculkan. Baru dia cerita, apalagi dia herbal, bagaimana begini, apalagi herbal ditambah lagi ada religiusnya, ada rohaninya. Coba, tapi dasar pertama itu yang dimunculkan ini kita. Semangat kita untuk sehat. Amin. 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 Sama yang kita pilih. Jika ingin terjadi kepada kita mujizat, yang Tuhan pertama minta apa? Semangat kita. Di mana ada kemauan, di situ ada. Jadi yang Tuhan tanya mau dulu. Yang Tuhan tanya kemampuanmu dulu. Ketika engkau akan sehat, engkau diberkati, engkau berubah ekonomimu, engkau punya pekerjaan apa saja yang Tuhan tanya dulu sebelum Tuhan berikan. Ketika semua Tuhan jawab, kesananya bagaimana? Makanya kata Amsal kalau nggak salah atau Mazmur, jangan berikan aku kaya supaya aku berkata ini karena ya kan? Jangan berikan aku miskin supaya aku tidak mencela engkau. Dan berikan aku hati tulus, hati yang bisa menghargakan kemurahan Tuhan. Ini penting, menjadi jaminan yang luar biasa kepada kita. Kita ini baiknya Allah. Tuhan menitipkan kita satu bahan yang berkualitas dua, terpilih dan bagaikan batu yang mahal. Amin. Alkitab ini terpilih, puji Tuhan, dan mahal. Itu sebabnya jadikan waktu kita makan firman Allah lewat tubuh darah Kristus, berarti kita sudah menjadikan pribadi kita menjadi kehidupan yang terpilih dan menjadi kehidupan yang mahal, berkualitas. Saya ada pengamat
politik katakan begini, yang saya suka kalau dia muncul di TV saya suka mendengar. Wah, segala argumentasinya itu betul-betul berdasarkan sesuatu yang bisa diperdebatkan, bukan berkhayal. Data, fakta semua jelas, sehingga orang malu ketemu dia. Jadi ketika ada satu pertemuan, ketika orang ini muncul namanya mulia, saya suka mendengar. Langsung ini datanya ini, jangan mengarang Pak, jangan dibuka ini nih, tahun ini semua jelas. Dan saya percaya dia pasti mahal, dan dia orang pilihan untuk bisa ngomong di sini. Ya, tapi ketika perkataan kita murahan seperti 10 pengintai, itu kan perkataan murahan. Nggak bisa kita kalahkan amalnya gitu. Bayangkan mereka kayak raksasa, kita kayak sihapor, kayak belalang. Mereka jangan salah kata konyalan, mereka itu orang-orang enak, pengalaman jolma, baik. Walaupun udah capek memikul-mikul buah anggur itu. Tapi apa kata dua pengintai lainnya? Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Rebut kota itu. Kita tumbangkan kota itu. 10 lawan 2 lawan 10. Rebut. Ini sudah. Mari jadikan kita menjadi orang yang sekaligus saya katakan tidak seperti membalikan kelapa, tapi tergantung sejauh mana Alkitab ini bisa mensugesti kita, bisa mendorong kita, memberikan kita semangat. Ya, jadi dasarnya jelas. Ya, sudah jelas. Makanya supaya kita tahu dengan jelas bagaimana Tuhan bisa bekerja, sekalipun terkadang gak ada rumusnya. Ya, tidak rumusnya. Di sini kita perhatikan bagaimana Allah bisa bekerja dengan segala keajaiban yang luar biasa. Coba kita baca sebentar Matius pasal yang ke-9 ayat 18, mari. Matius 9 ayat yang ke-18. Ya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, Ya. datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Terus? Lalu Yesus bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Perhatikan, 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus, teruskan dari belakang dan menjamah jubahnya dengan baju dan menjamah ujung jubahnya, teruskan karena katanya dalam hatinya sebab imannya. Jadi dengar baik. Ketika dia melihat Yesus dan mendengarkan Yesus, ketika dia melihat Yesus dan melihat dan mendengar Yesus, maka muncullah imannya. Asalku jama, aku ulang baca mari. Karena katanya dalam hatinya, ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau tanya, dokter mana yang bisa menerjemahkan ini? Pendarahan 12 tahun bisa seketika sembuh tanpa proses yang berlama-lama, hanya karena asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Terus kan? Tetapi Yesus berpaling Ya. dan memandang dia serta berkata, Dengar baik. Tapi Tuhan berpaling seketika lalu memandang berkata, teruskan. teguhkanlah hatimu, hai anakku, Teruskan. imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu sudah menyelamatkan. Amin. Jadi segala apa yang kita miliki, yang kita harapkan, yang pertama, yakinkan, mendengarlah dengan baik akan firman Allah. Yang kedua, lanjutkan firman ubah menjadi iman. Perhatikan baik. Asal puja ujung jubahnya itu kan iman. Sebab pertama dia melihat Yesus
dan mendengar tentang di mana kita bisa Yesus, di penggembalaan, di ibadah. Dengarlah firman baik-baik, sambunglah dengan iman. Tadi pasal 4 ayat 2 kitab Korintus tadi. Sehingga tidak ada yang terjadi. Karena apa? Sebab tidak tumbuh iman bersama dengan pengharapan ini. Ya, asal puja maju banyak. Proses apa yang pertama untuk mujizat terjadi? Yang pertama, sekalipun dia susah, miskin, katakanlah gantikan miskin dengan sakit, tetapi dia berjuang untuk tetap bisa melihat dan mendengar tentang Yesus. Berarti jelas perubahan, kesembuhan, prosesnya adalah tidak seperti semula memberikan telapak tangan. Hanya datang oleh Yesus dan dengar. Baca Alkitab, dengarkan baik-baik apa yang kau baca, dan apa yang kau baca gantikan dengan iman, sehingga iman bagaikan pintu yang begitu lebar terbuka. Ya, dengar. Tadi Alkitab mengatakan, aku telah meletakkan batu dasar di Sion, satu batu yang terpilih dan mahal. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi dari saya katakan, dari sini kita bisa melihat ternyata untuk menjadikan kita orang beriman itu tidak mudah, mahal. Untuk menjadikan kita anak Tuhan yang mahal itu tidak mudah. Menjadikan kita Kristen yang mahal itu tidak mudah. Ada proses berjuang melihat Yesus dan berjuang untuk tetap bisa mendengar tentang Yesus. Iman timbul karena mendengar firman akan Kristus. Dengar, sehingga kau mengatakan, tetapi berpaling dan melihat dia serta berkata, teguhkanlah imanmu, hai anakku, imanmu telah dengar. Maka sejak saat itu sembuhlah dengar. Sakit, susah, berbeban tidak menghalang dia berjuang untuk ketemu Yesus. Seakan-akan dia ingin menunjukkan bahagia, ingin ketemu dengan Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, dia sembuh, tetap wajah-wajah yang sama, wajah yang memiliki pengharapan. Sebab bagi Tuhan tidak mungkin. Dengar saudara, tidak mudah menjadikan kita orang yang berharga. Tapi bukan berarti tidak bisa kita kerjakan di waktu kita meyakinkan, di waktu kita memastikan diri kita, yakinkan Alkitab ini bagaikan batu yang terpilih dan yang mahal. Ya, dan mahal. Ya, so menjadikan Alkitab ini bagaikan satu kekuatan, batu yang terpilih dan lagi mahal. Maka saya katakan tadi, mari bangunlah diri di atas pengenalan kepada Kristus dengan benar. Kenali Tuhan dengan benar, tahu hatinya. Kan Tuhan bilang kan, ketuk, cari, kan Tuhan berikan kita 3 fasilitas. Waktu kita cari nggak ketemu, ketuk, nggak ketemu, cari. Dan saya pengalaman semacam ini, enggak pun saya pakai 3 fasilitas udah ketemu kok. Coba kalau kita, atau katakan kita pakai ketiga ini. Saya kemarin ke rumah seseorang. Pertama saya cari, saya tanya, mana cari? Enggak tahu. Berapa tempat? Enggak tahu. Tapi saya bilang, di mana alamatnya Pak? Di sini. Oh enggak Pak, di sana alamat itu. Nah cari, ketemu alamat itu, temu lokasi itu, belum tempatnya. Saya cari, ya kan? Kemudian udah saya cari, kemudian minta. Saya bilang, tolonglah Bang, minta alamat yang jelas. Ketemu, baru. Oh,
Dari mana Pak? Ketemu. Minta, cari, sampai kalau nggak ketemu. Ya, baik. Mari yakinkan kita tinggal dengan Tuhan. Jadikan kita tinggal dengan Tuhan. Jadi sekalipun katakanlah kondisi kita dikata-kata Matius pasal 53, berbagai orang yang saya kata ini maaf, ini kan aibnya ini. Mana ada yang bisa menceritakan tanda petik sialnya? Sudah jarang-jarang orang, tetapi hanya mampu diceritakan bagi orang yang satu iman, amin, satu perjuangan. Kemarin kemudian bersaksi bagaimana mereka berjuang beribadah sampai detik ini mereka berjuang beribadah. Kita mendengar iya lah ya. Tapi cuma mereka cerita kepada orang tak suka ibadah. Bukan ada kau pulang. Apalagi ada bersaksi semalam, tambah lagi jadwal ibadah kaum muda harus tinggalkan negaranya, bermaaf di negara ini. Padahal di negara ini bisa menghasilkan, ya kan? Ada tambang freeportnya. Ya iyalah. Dengan sus ini bermalam di sini, emang dia nggak tangis money waktu itu uang. Malam minggu jualan gimana kira-kira? Minimalkan 2 orang pas datang. Di sini nggak ada yang datang. Tinggalkan itu usahanya, perumahannya untuk bermalam di sini. Saya mau tanya coba. Iya kan? Kan gini, kalau tinggal aku di rumahku, ku jalankan perusahaan ini minimal dolar itu bertambah, kan gitu. Ini mesti makanya kata saudara, ibadah kerja kau, ibadah kerja kau, ibadah kau Rabu, ibadah kau Jumat, ibadah kau Sabtu, ibadah kau Minggu, pulang kau kapan? Boleh tambah lagi Senin? Coba saudara. Tapi kepada kita, oh terima kasih Tuhan. Ini pupuk kepada yang lain. Ada yang bilang saya puji Tuhan, selama saya puji Tuhan ini hampir tidak ada masalah. Ya, lempeng-lempeng aja, kan masalah ibadah. Tapi di sini saya punya berkumpul doa. Itu kemarin saya cerita, saya bercerita kepada kamu deh. Ya, walaupun kadang ada nggak connect, tapi dikonek-konek kan, akhirnya connect. Dekat kontak, nggak connect juga. Tapi puji Tuhan lah. Ya, sampai saya bilang ganti ya minggu depan, bulan depan supaya kesan berkualitas. Ya, ya, Bima ya. Ini namanya ini sebenarnya ini bukan anaknya Pak Utabarat itu. Anak si Ayub ini Bima. Orang Tegar, orang menang. Kan maka lahirlah 3 putri-putri cantik anaknya Ayub yang bernama makanya cantik. Bukan ku ingin mengganggu. Kemarin ku lihat dia pemuda pakai celana coklat, pakai poluan. Nanti Tuhan jadi kerja polisi dia. Jangan tangkap kami nanti ya kalau jadi supaya minimal kau sampingku dulu. Pas datang dari pastori kau dalam keadaan kita pastori. Entah siapa ku jaga. Ya kan, ada yang ngantuk. Keluar, ngantuk. Berdoa loh. Amin. Kau pilih polisi apa hamba Tuhan? Loh, forgot nothing to impossible. Yakin aja. Ya kan, mak doakan menjadi polisi bisa. Banyak polisi toba. Yakin aja. Minimal paling banter polisi toba. Jadi banyak polisi toba. Nah, banyak. Jadi saya itu udah cocok itu. Mangkat apa ya? Iya. Asal makan sedikit melewati baca. Naik bos putih. Tinggal ini. Apalagi kalau mereka punya istilah kadang menyakitkan hati. Ya, istilah mereka kadang yang mencintai mulut menjadi anak bukan jalan kali kan. Mulut dia cintai, bukan cintai anak istri dia. Ada yang bilang mati mengapa gitu. Mati mah
berdoa. Saya yakin kok kalau kalian nggak jadi poluan pasti jadi polisi. Polisi tua. Ya, semoga suami juga tentara, pasti bakal mau. Ya kan, suami tentara, pangkat letkol, istri juga polisi, pangkat Kapolres, sama-sama letkol. Anak-anak pikir, siapa yang mati dipikir? Akan bersyukurlah kalian. Bersyukur ibu di masih ada keluarga mau ketembak tiap hari karena polisi toba. Ya, kemarin waktu sakit bapak ini, wah habis beli, mau kopi, udah, ayo madon ini mati kan mama. Dan gue ini, dia madon ini, asal-asal pengangkong, gak ada. Sebenarnya dia madon di bawah. Datang mama ke tangannya, ngarobi si madon ya. Kalau Roy kuliti, ngayeng kulai, dia Roy, malu kan, malu lah. Wakapolda dimaki-maki sama bawah. Ketemu madon ini, boleh baca. Dapat terang, boleh baca madon, lalu tu, masih. Itulah resikonya Pak, kita punya polisi doa. Bersyukurlah. Ya. Jadi Alkitab memberikan kita ketegasan. Ya. Dan saya katakan tadi tidak mudah menceritakan masa-masa sukar, sementara wajah kita wajah sukar. Tapi lebih mudah kalau kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang tidak. Maka kata tadi yakinkan Alkitab bagikan batu yang terpilih dan menjadikan kita pribadi yang berkualitas dan menjadi pribadi yang mahal. Ya, menjadi, dan saya katakan tadi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Yohanes pasal 4 kita baca satu mari. Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 4 ayat yang pertama. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Teruskan. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dengar baik, kembali ke Galilea. Teruskan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Melewati kota Samaria terus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Dengar baik. Jadi pas terik matahari. Ya, ini artinya tempat yang orang tidak suka. Ya, orang suka itu kan maunya lagi menjelang pagi atau menjelang sore, tapi kok terik matahari nggak ada. Jadinya di benak Yesus nggak ada orang ketemu di situ, karena terik matahari, panas di situ. Terus kan? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya. Tapi ternyata ketika Tuhan sampai disusul dengan perempuan Samaria. Ini juga mungkin berharap jangan ada orang di situ karena dia perempuan nggak benar. Dia sama-sama nggak berharap sebenarnya. Ya, sama-sama nggak berharap. Yesus berharap jangan ada orang di situ karena terik matahari. Ini juga berharap perempuan ini nggak ada orang karena dia orang yang nggak benar. Maafkan saudara, orang yang sudah banyak suami. Dia datang berharap nggak ada orang di situ. Tapi pada kenyataannya ketemu. Terus kan? Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Terus kan? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Terus kan? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadamu seorang Samaria? Terus? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jelas, terus kan? Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dengar, kalau kau tahu siapa
Alkitab ini. Siapa tahu firman Tuhan ini sebenarnya di waktu kita rindu beribadah, sebenarnya di waktu itu setengah acara itu sudah menurun. Katakan, Tuhan berikan aku kekuatan pagi ini untuk aku bisa beribadah dan bukan itu kita doakan di rumah. Itu tuh sudah bagian setengah cara Tuhan sudah menurun. Tinggal setengah lagi sampai di gereja kita katakan, Tuhan bukakanlah firman-Mu dan kunjungi hatiku ini Tuhan. Jangan pulang dengan hampa. Berarti kita berjuang, jangan sampai ngantuk. Kita sungguh-sungguh berjuang, jangan sampai jalan-jalan keluar dari sana kalau tidak hal yang tidak penting. Ulang baca. Jawab Yesus kepada yang teruskan. Jawab Yesus kepadanya, Iya. jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dengar, jelas ya. Jadi ayat ini jelas ayat ini. Sebelum Tuhan bicara banyak, sebelum Tuhan mengadakan banyak mujizat, apa yang pertama Tuhan minta? Tuhan minta kesenangan hati orang ini. Jika engkau tahu, kan? Jika engkau tahu tentang karunia Allah. Jadi mujizat terjadi kepada kita. Dengar baik. Pertama, bangun dulu kerinduan. Amin. Loh, tadi asal puja baju banyak aku pasti puji Tuhan. Jadi apapun sakit penyakit pergumulan kita alami, pastikan dulu, yakinkan firman bisa bekerja di luar pekerjaan manusia. Jadi bangun dulu dirimu di atas batu bara yang teguh. Ya, Tuhan bisa bekerja banyak kok. Masalahnya kita bisa menyambut enggak? Satu waktu ada satu pasien ketemu dokter. Dia sakit berat, dan ingin cepat sembuh. Kamu kata dokter ini bisa kusembuhkan hitungan jam. Bisa. Tapi saya tidak yakin bisa tidak fisik bapak jantung bisa menerima ini. Karena obat yang agak-agak dosis tinggi bisa. Jadi kenapa kita buat di 3 atau 5 hari? Itu batas tes uji obat ini. Maka dikatakan kembali kalau sakit, kalau nggak kembali duanya sehat berarti berangkat. Iya kan? Dibilang bisa kusembuhkan ini. Artinya kukurangi lah. Pokoknya segala macam bisa. Tapi saya tidak yakin. Usah jauh-jauh dokter. Ada namanya pengobatan apa? Pak, refleksi. Saya pernah bilang, Mbak, kok enggak kuat? Bisa Pak, aku tekan. Saya gini, bisa. Kena ke jantung Bapak nanti ini. Akhirnya pertama dulu, dipegang dulu gini-gini, baru menjelang 1 jam kemudian baru kok nggak sakit? Iya lah Pak, tadi kan udah pecahkan dulu darah, udah pecahkan dulu segala macam sehingga darah itu bisa mengalir. Baru coba deh. Jadi pertama tidak dulu kemampuan pasien bisa menerima enggak. Maka Tuhan katakan, jika engkau mengenal tentang, maka yakinkan sebelum kita beribadah. Kenali Tuhan dulu. Apa yang kita kenal? Dia pribadi yang bisa bekerja, melakukan yang tidak mungkin bisa Sekarang kita yakin enggak? Amin. Dan ini mahal. Puji Tuhan. Iman itu mahal. Amin. Pengharap itu mahal. Amin. Dia memiliki kualitas. Ada satu kota di Jawa Timur. Saya pernah ke kota itu. Saya bilang, kebetulan penghasil garam. Saya bilang, hampir sini berapa kilometer menuju tempat pendeta ini. Wah, di pinggir laut garam semua. Saya bilang, enak lagi apanya enak bang, kata dia. Malah di sini mahal, malah di sini garam itu mahal. Coba. Saya bilang, iya. Malah di sini mahal itu garam. Tetapi apa kata dia? Tapi mahal walaupun di tempat ini mahal garam, tapi janganlah katakan dunia. Minimal beberapa kota di Indonesia mengetahui kalau kota itu penghasil. Amin. Bisa ngerti ya? Betul nggak? Di satu kota jeruk itu mahal.
Coba di tebing ini, saya pernah ke kota itu. Berapa jeruknya? Katakan 15 bet. Istri saya katakan, di kampung kami 10.000-nya 12. Coba. Tetapi sedikit banyak kota mengetahui kalau kota itu penghasil jeruk. Bisa ngerti ya? Bisa kan? Bisa ngerti? Jadi untuk menjadikan kita orang beriman, orang percaya, prosesnya amin, tidak mudah. Tapi dengan baik, sekalipun mahal, yakinkan saat kondisi kapanpun, jadikan kita menjadi kehidupan yang bisa menghasilkan, memproduksi, menghasilkan iman yang bisa mengatakan yang tidak bisa mungkin bisa menjadi amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengar baik. Apa kata di kampung ini? Biarpun mahal Pak di kampung kami ini jeruk, tapi dengar baik, untung ruginya ada. Untungnya di tempat kalian bisa saja jeruk murah, tapi ada kalanya jeruk nggak ada. Tapi di kampung kami mau mahal kayak mau murah kayak tetap ada. Karena penghasil jeruk, penghasil garam. Jadikan kita penghasil, bisa memproduksi, menghasilkan iman. Sehingga kita bagaikan bangunan yang di atas, yang dibangun di atas Bukit Sion, dan dikatakan kita bagaikan pribadi yang dibangun di atas batu yang terpilih dan mahal. Ulang macam. Jawab Yesus kepadanya, Ya. jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Tuhan tanya, kau tahu nggak? Teruskan. dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Teruskan. berilah aku minum, Berikan aku minum. Teruskan. niscaya engkau telah meminta kepadanya, Perhatikan, sebenarnya engkau sedang memberikan kepada yang. Teruskan. dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dengar, tahu kalimat ini? Berarti Tuhan bilang, hai perempuan Samaria, engkau kalau kau mengenal aku dengan jelas, sebenarnya engkau sudah menghasilkan sumber air yang datang dari sorga. Amin. Maka lihat. Jadi dengan baik, kelihatannya iman seseorang dari mana? Dari ketaatannya. Kelihatan dari kesungguh-sungguhannya. Jadi orang gampang sakit hati. Ya, istilah sekarang gampang baperan, gampang lemah. Itulah kualitas iman. Karena Alkitab menjadikan kita pribadi mahal, berjiwa amin, saudara. Dengarlah, itulah kualitas imanmu. Gampang baperan, gampang ini. Itulah kualitasnya. Gampang mengeluh, gampang sakit hati, itu kualitasmu. Tapi kalau kau yakin, seperti tadi minuman tadi, mau dibuat di hotel berbintang 5 kah, mau di manakah, tetap sama kualitasnya. Berarti engkau akan menjadi pribadi yang terpilih dan yang amin. Jangan ketemu orang pasaran kita pasaran, ketemu orang pegawai kita orang pegawai, ketemu orang ini kita bukan. Tetaplah kita dari produk yang sama, tetap berharga. Ya, perhatikan saudara. Tuhan bilang kalau kau tahu siapa aku, sebenarnya engkau telah berpindah. Engkau bagaikan sumur Jakob yang berpindah, supaya engkau bisa menghasilkan air yang tidak perlu. Ulang baca. Jawab Yesus kepadanya, Ya. jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah yang berkata kepadamu, Ya. berilah aku minum, Teruskan. niscaya engkau telah meminta kepadanya, Ya. dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Teruskan. Kata perempuan itu kepadanya, Ya. Tuhan, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. mulai Alkitab dibantahkan dengan logika, masuk akal. Teruskan. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Teruskan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, Teruskan. yang memberikan sumur ini kepada kami, Teruskan. dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, Teruskan. ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Terus. Jawab Yesus kepadanya, Ya. barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
melihat sebentar ini, dia akan kembali haus terus kan? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Tapi ketika firman ini kita terjemahkan bagian terpilih dari Maha terus kan? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Iman akan bisa menantang apapun. Oh haleluya. Dia bisa menyelesaikan segala apapun. Kita bisa mensugesti orang. Kita bisa menghiburkan. Sekalipun kau miskin, sekalipun kau susah, engkau bisa bahagia. Puji Tuhan. Maka genap kata Matius pasal 5 ayat 3. Berbagai orang yang karena dia memiliki pengharapan. Ini sudah. Mari kenali Tuhan dengan jelas. Baca kitab dengan jelas. Dan sudah banyak ketemu orang, baik pengobatan medis, bahkan juga pengobatan herbal. Hanya mereka bilang, kami hanya mengobati Pak. Termasuk dokter sekalipun. Dia hanya katakan, sumber kekuatan itu adalah dirimu sendiri. Amin. Amin. Apa itu? Iman. Mahal. Amin. Iman itu mahal, saudara. Sebab dia bisa bekerja di luar batas kemampuan manusia. Iman itu mahal. Ya. Coba saudara. Salah satu penyebab asam lambung. Saya tidak belajar dan belum, tapi orang banyak saya tanya. Oh, orang yang kena lambung itu ada orat saraf terkoneksi dengan ini, pikiran. Dan penyakit asam lambung itu bervarian. Ada sampai halu, sampai membaik-baikkan yang aneh-aneh, bahkan sampai gila. Sekarang ketemu ada orang kemarin di Siantar, gulanya hampir 700, 6 sampai 700. Bayangkan ini. Tahu apa kata dia? Tahu nggak apa pendeta katanya? Pas di situ saya sudah gila. Duduk dengan itu istrinya sama lainnya, bunyi telepon dan ngomong gini, dia udah dirawat udah, begini. Bayangkan di tes 6 sampai 700 lebih kurang gulanya. Iya Pak, iya. Terima kasih Pak ya. Ya saya siap ke tempat ya. Mau kemana katanya? Udah sampai aja. Ayo naik katanya. Dibawa lagi, mau kemana? Ayo, sini ke B. Rupanya halusinasinya itu orang bank ada yang kirim dia rekening 200 miliar. Sampai mau nangis lainnya ini. Enggak ada lagi. Ada. Ku bilang ada. Bonceng aja. Dia sampai di bank, ditanya enggak apa. Dan dia bisa ceritakan. Udah sembuh. Habis itu pulang. Sampai di rumah bunyi lagi. Pak, kok nggak datang? Loh, saya udah datang tadi. Loh, datang Pak, nambah lagi 200 miliar loh. Jadi halunya itu sampai semalam kami cerita 600 miliar. Teleponnya lain apa? Tolonglah datang ke rumah ini. Kenapa? Udah datang Kapolri, datang dari segala macam petinggi tentara, ngapain? Menjaga rumah ini. Dan itu sekarang ada di depan mobil. Apa itu? Harian itu hampir sampai lebih kurang. Yang terbaru. Jadi nggak bisa bawa mobil kayak aja. Datang lagi ini. Mana dia katanya? Tadi di situ. Udah kita dapat apa? Udah cukup sama aku yang langsung dari dulu lah katanya. Jadi pas besok dia kan pas teleponnya keponakannya dan melakukan ya memburukan datang lah. Saya ambil di kereta dia cerita. Udah 2 miliar ya. Kok 2 satunya memburu kata anak ini, anak lainnya ini. Satunya enggak, udah kirim semalam hari ya. Kok jaga-jaga itu ya. Coba berapa lama datang temannya berkunjung sesama kebetulan orang Kalimantan lain. Datang ngomong gini pulang ini terus pas pulang dibongkar tasnya. Hilang ATM-nya 9. Dikejarnya. Mau dimaki, mau dipukuli oleh temannya. Cuma orang datang orang sama Kalimantan gini maki-maki. Enggak ada bangku, enggak ada bangda, enggak ada. Udah kebongkar apaku. Itu sudah tadi mau gue bagi supaya enggak, karena enggak bisa cukup 600 miliar ini. Sampai segitunya. Coba
Ketika akal sehat kita sudah lepas, akhirnya apa? Kita berikan tabernakel tidak berharga, murahan. Kita murahan. Aku bilang gimana semuanya lain, butuh berdoa. Dan dia bisa ceritakan segala-galanya. Pas pulangnya maafkan kebetulan dia punya piaraan B2. Dia ikut becak ini, salah. Aku bilang apa lagi kata dia? Berarti ada juga untung ruginya lain. Aku bilang apa kata dia? Itulah lain sadar ternyata bukan naik harga becaknya bilang. Ikut becak dia. Itulah untung rugi kalau tadi lain masih kayak gitu. Lain pun masih halusinasi nah harian. Jadi maksudnya iya lain sembuh ternyata faktanya becaknya. Bawa apa ini dia datang ke rumah Kak Uli ngambil apa sisa minyak itu kan bilang tapi gitu pula bersyukur yang posisi lain. Dewa itulah saudaraku dengan baik, makanya perhatikan baik. Jadi tingkat kesembuhan kita yang pertama rindu ketemu Yesus, amin. Hargai firman diberitakan, amin. Ubah firman menjadi iman. Asal ku jaga jubahnya kesembuh. Asal ku jaga jubahnya kesembuh. Tempelkan di hati. Tuhan, you are my everything. Engkau segala-galanya. Kaulah segalanya. Yang tidak pernah berubah. Sembuh tidaknya saudara. Semua senangnya engkau bukan obat, bukan dokter. Tapi katakan Tuhan, kaulah segalanya. Jangan biarkan kita jauh dari Tuhan. Berjuang melihat Tuhan. Berjuang mendengarkan firman Allah. Dan terjebakkan firman menjadi iman yang mampu melakukan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Engkau bagikan bangunan yang berharga dan terpilih. Amin. Mari maju bersama dengan Tuhan. Kalau kau tahu siapa kata Tuhan, engkau sumber hidup yang memanjang. Perempuan datang dengan gelisah. Saking banyak, kalau sudah baca habis apa katanya? Panggil suamimu. Hidup dengan berbagai macam percinahan perempuan ini. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, oleh perempuan ini yang saya mengatakan, banyak perempuan Samaria dimenangkan bagi miskin, susah, tak bisa bahagia. Puji Tuhan, karena punya pengharapan yang tidak pernah terbatas. Kepada siapa aku mengadu? Hanya kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Yakinkan kepada sumber kuat pertama dari Tuhan. Yang kedua mengatakan jika imanmu ada, imanmu bisa menyembuhkan engkau. Tuhan bilang pulanglah anakku, imanmu sudah nanti kita pulang ibadah, kita akan tenang tidur. Amin. Karena kita punya penjaga yang tidak pernah kita akan menghadapi masalah demi masalah dengan memandang Yesus dan berkata, Tuhan, bersama dengan Engkau, aku akan cakap menanggung segala banyak hadapi bersama dengan Tuhan. Kita akan kuat. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan, saudara. Kalau bukan padamu, kemana aku bawa beban? Dia sumber ajaib yang luar biasa. Bawalah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Bagi Tuhan ada satu kekuatan yang tidak pernah terbatas. Oh haleluya. Bersama kita bagi berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kalau bukan kepadamu, kita berikan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Bayangkan perempuan yang banyak dosa-dosa perzinahan seperti perempuan Samaria. Bawalah kepada Tuhan. Kita akan pulang dengan bahagia. Haleluya. Iman itu mahal. Pengharapan itu mahal sebab dihasilkan oleh karena batu karang yang lebih. Engkau menjadi pribadi yang berharga, pribadi berkualitas, bisa menguatkan orang, bisa menghiburkan orang, bisa menyembuhkan orang.
kita terbatas.